Cek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo anak-anakku kelas 10, 11, dan 12 SMK Negeri 1 Kedung. Kembali lagi bersama kami di acara KTV, Belajar Itu Asik ya. Dan kali ini bersama Ibu Endah Permatasari. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama-sama terkait dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah anak-anakku, sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Apa kabar? Sehat ya? Nah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya saya ingin agar anak-anakku juga selalu menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Baiklah, tidak usah berpanjang-panjang. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mempersiapkan proposal. Nah, pembelajaran mempersiapkan proposal adalah pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 semester 2. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama mengetahui apa sih itu proposal dan bagaimana cara untuk merancang sebuah proposal. Nah, mari anak-anak kita simak bersama-sama tentunya di kelas Bahasa Indonesia. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di gambar yang kalian perhatikan, terlihat ya anak-anakku, jadi di sana ada sebuah aktivitas, yaitu aktivitas para peserta didik melakukan sebuah permainan, yaitu memecah air. Nah, kemudian gambar yang kedua, kalian bisa melihat bahwa ada sebuah upacara pengibaran bendera yang dilaksanakan di sebuah sekolah. Nah, dari kedua gambar tersebut, kalian bisa menyimpulkan terjadi suatu aktivitas yang terdapat di sebuah sekolah, yaitu kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya di tanggal 17 Agustus ya. Nah, kita lanjut ke gambar berikutnya ya. Nah, perhatikan gambar pertama. Gambar pertama adalah apa anak-anak? Ada yang tahu? Iya, gambar pertama adalah upacara pembukaan ya, sebuah kegiatan di sebuah sekolah ya, tentunya kegiatan kepramukaan karena ada pembina upacara, kemudian ada peserta upacara yang sama-sama mengenakan seragam pramuka lengkap ya. Tentu saja kegiatan tersebut merupakan kegiatan kepramukaan. Nah, gambar kedua ini merupakan rangkaian dari kegiatan di gambar pertama. Gambar pertama merupakan kegiatan upacara pembukaan, kemudian di gambar kedua adalah kegiatan yang terdapat di dalamnya ya, yaitu upacara adat di dalam kegiatan kepramukaan tersebut. Nah, bisa kita simpulkan bahwa kedua gambar tersebut menunjukkan suatu kegiatan penerimaan tamu ambalan di sebuah sekolah seperti itu. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya ya. Yang pertama, nah, ada yang tahu gambar apa ini? Ya, kalau kalian perhatikan baik-baik, daunnya ya dari gambar tersebut adalah daun kelor. Nah, kemudian di sebelahnya terdapat sebuah gelas ya yang berisi air dari daun kelor tersebut. Bisa kita simpulkan bahwa gambar tersebut merupakan teh daun kelor ya. Jadi daun kelor tersebut bisa kita jadikan menjadi sebuah minuman herbal, yaitu kita namakan dengan teh daun kelor seperti itu. Nah, di gambar berikutnya ada yang tahu gambar apa ini? Iya, gambar tersebut adalah keripik debok pisang ya. Nah, kalau kalian tahu debok pisang ini bisa dimanfaatkan menjadi sebuah
makanan ya, makanan atau camilan yang biasa kita sebut dengan keripik debok pisang. Nah, saat ini juga sudah bisa kita temui di berbagai toko atau oleh-oleh ya, seperti itu. Selanjutnya, gambar yang pertama ya. Ternyata tulisannya muncul duluan ya, tidak masalah. Nah, gambar yang pertama dulu yaitu ada budaya Tedak Sinten ya. Budaya Tedak Sinten ini terdapat di Jawa Tengah ya. Tentu saja budaya tersebut sudah sering dilakukan oleh masyarakat kita, yaitu ketika anak yang hendak berjalan ya, tapi dilakukan budaya Tedak Sinten terlebih dahulu oleh keluarganya. Nah, kemudian gambar yang kedua adalah budaya ngaben dari Provinsi Bali ya. Budaya tersebut juga sudah sering dilakukan oleh masyarakat Hindu atau masyarakat di Provinsi Bali. Nah, dari gambar-gambar tersebut yang sudah saya sampaikan, dari gambar pertama, kedua, ketiga, sampai ada 8 gambar ya, ada hubungannya dengan mempersiapkan proposal tentunya ya. Nah, sebelumnya saya ingin anak-anakku berpikir terlebih dahulu, kira-kira hubungannya apa antara gambar-gambar tersebut dengan kita pembelajaran mempersiapkan proposal. Iya, tentu saja di dalam gambar-gambar tersebut hubungannya dengan mempersiapkan proposal adalah, karena proposal kali ini yang akan kita pelajari adalah proposal kegiatan dan juga proposal penelitian. Tentu saja gambar-gambar tadi saya tunjukkan ya, bahwa ada yang berkaitan dengan mempersiapkan proposal kegiatan dan ada juga yang berkaitan dengan proposal penelitian seperti itu. Oke, kita langsung saja. Apa itu proposal? Nah, tentu saja teman-teman pasti sudah sering melihat ya, apa itu proposal, bagaimana contohnya, kemudian apa yang harus kita lakukan ya dalam mempersiapkan proposal. Nah, tentu saja proposal ini merupakan rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan program, kegiatan, penelitian, atau usaha dengan maksud mendapatkan izin atau persetujuan atas kegiatan yang dilaksanakan. Ya, jadi bisa berupa program, kegiatan, ataupun penelitian seperti itu. Nah, kemudian tujuan proposal, tujuan yang pertama adalah, ya, tujuan proposal yang pertama tentu saja menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Yang kedua, menjadi rencana. Ya, yang kedua adalah menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar memberikan dukungan finansial dalam mewujudkan kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya tentu saja proposal untuk mendapatkan persetujuan dan sebagai titik acuan dalam melaksanakan sebuah kegiatan atau penelitian. Itulah beberapa tujuan dari penyusunan proposal anak-anak. Ya. Selanjutnya adalah jenis proposal dalam materi ini. Nah, ada 2 jenis proposal yang akan kita pelajari. Yang pertama proposal kegiatan dan yang kedua adalah proposal penelitian. Nah, untuk yang pertama adalah proposal kegiatan. Struktur proposal kegiatannya, yang pertama tentu saja ada halaman judul, lalu latar belakang, kemudian tujuan kegiatan, nama dan tema kegiatan, selanjutnya bentuk kegiatan, kemudian kita tuliskan jumlah peserta, lalu ada lagi jadwal kegiatan, kemudian oh ya, maaf, ini yang penelitian ya, selanjutnya. Ya, nah yang kegiatan lebih dahulu. Setelah peserta ada waktu dan tempat kegiatan, kemudian penyelenggara atau panitia, lalu jadwal kegiatan, kemudian rancangan anggaran, kemudian diberikan penutup serta lampiran.
itulah struktur dari proposal kegiatan. Jadi tentu saja yang namanya proposal ya, pasti kita harus membuat halaman judulnya terlebih dahulu, ya kan? Nah, kemudian kita membuat latar belakang atau dasar kegiatan kita. Mengapa kita melaksanakan kegiatan tersebut? Atas dasar apa? Kemudian apakah sudah pernah dirapatkan ya kegiatan tersebut? Nah, kemudian tujuan kegiatannya tentu saja harus jelas. Karena ketika kita mengadakan sebuah kegiatan, tujuannya apa sih? Nah, itu perlu kita jelaskan terlebih dahulu. Sehingga siapa yang kita ajukan proposalnya tadi bisa memahami bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Kemudian, nama dan tema kegiatan. Untuk nama sendiri tentu saja nama kegiatannya apa, ya. Itu perlu kita tuliskan. Misalnya, nama kegiatannya adalah peringatan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober, ya kan? Nah, tentu saja di dalam nama kegiatan tersebut kita harus memberikan tema kegiatan. Nah, dalam rangka kegiatan Hari Sumpah Pemuda di SMK Negeri 1 Kedung, tema kegiatannya apa nih? Nah, itu harus kita tuliskan ya. Temanya bisa saja berkaitan dengan bulan bahasa karena jatuh pada bulan Oktober ya kan, tanggal 28 tentunya. Atau mungkin generasi penerus bangsa atau mungkin tema-tema yang lain yang berkaitan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, selanjutnya adalah peserta. Peserta bisa kita berikan dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, bergantung jumlah peserta dan juga siapa saja yang menjadi sasaran dalam kegiatan tersebut. Kalau memang tidak hanya murid ya, tentu saja kita bisa mengajak Bapak Ibu guru. Nah, kita tuliskan semuanya. Pesertanya siapa? Misal Bapak Ibu guru beserta murid kelas 10, 11, dan 12. Selanjutnya adalah waktu dan tempat kegiatan. Nah, pelaksanaannya jelas kapan dan di mana. Selanjutnya adalah penyelenggara atau panitia. Nah, ini penting ya. Jadi, di dalam proposal kegiatan kita harus memberikan daftar nama penyelenggara siapa saja, kemudian panitia atau misalnya Endah Permatasari. Nah, bertugas sebagai apa? Misalnya ketua panitia. Itu perlu kita tuliskan. Atau mungkin Putri Ratnasari. Nah, bertugas sebagai apa? Misalnya menjadi seksi acara. Lalu Muhammad Ridho Fauzi. Nah, itu menjadi seksi konsumsi. Perlu kita tuliskan semua, teman-teman. Jadi, di dalam penyelenggara atau panitia tadi harus kita cantumkan siapa saja yang bertugas di dalam kegiatan tersebut. Nah, masih di proposal kegiatan ya, jadwal kegiatan atau susunan acara. Nah, ini perlu kita tuliskan karena bagi siapa yang nantinya menerima proposal kita harus tahu jelas ya kapan terlaksananya kegiatan tersebut, kemudian susunan acaranya. Kegiatan hari pertama misalnya dimulai dengan upacara pembukaan ya kan, kemudian ada jalan sehat, kemudian ada perlombaan, rangkaian perlombaannya itu apa saja. Nah, itu perlu kita tuliskan dengan detail di bagian jadwal kegiatan sehingga semua pihak tahu apa saja sih kegiatan yang akan dilaksanakan di Hari Sumpah Pemuda. Selanjutnya adalah rancangan anggaran. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi, rancangan anggaran tersebut adalah perencanaan anggaran yang kita susun dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Misalnya, di Hari Sumpah Pemuda kita membutuhkan apa saja? Ya, misalnya membutuhkan perlengkapan kegiatan perlombaan di Hari Sumpah Pemuda tersebut. Ya sudah, kita tulis apa saja yang kita butuhkan. Kemudian kita rencanakan berapa anggaran, berapa pemasukannya, berapa pengeluarannya di dalam proposal kegiatan tersebut. Jadi semua pihak tahu, oh
kegiatan tersebut membutuhkan pemasukan sebesar sekian. Nah, kemudian apa saja sih yang harus menjadi pengeluaran? Misalnya kita membutuhkan kertas HVS dengan jumlah 2 rim, kemudian membutuhkan buku atau alat tulis, membutuhkan banner kegiatan ya kan, kemudian membutuhkan snack ya, konsumsi. Nah, itu perlu kita tuliskan di dalam rancangan anggaran seperti itu. Nah, kemudian di akhir kita berikan penutup ya. Biasanya penutup ini berisi ucapan terima kasih dan harapan penulis ya, penulis proposal tentunya kepada pihak yang kita ajukan proposalnya seperti itu. Dan tentu saja ada tanda tangan dari pihak penulis dan juga pihak yang akan menyetujui proposal tersebut. Nah, untuk teknisnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, oke? Jangan lupa terdapat lampiran. Jadi lampiran ini bisa kita sisipkan beberapa hal yang berkaitan dengan proposal kegiatan kita. Jika memang di dalam isi proposal tadi seperti jadwal kegiatan, susunan panitia, rancangan anggaran tidak perlu kita tuliskan secara detail, kita bisa menyisipkannya di bagian lampiran seperti itu. Masih semangat ya? Oke, kita lanjut ke proposal penelitian. Ya, dalam struktur proposal penelitian yang pertama ada judul ya, sama dengan proposal kegiatan, tentu saja harus ada judulnya. Kemudian yang kedua, halaman persetujuan. Kemudian yang ketiga ada abstrak. Lalu yang keempat ada kata pengantar. Kemudian latar belakang masalah. Lalu rumusan masalah. Kemudian tujuan penelitian. Lalu manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis dan hipotesis, kemudian metode penelitian, jadwal pelaksanaan dan lokasi penelitian, rancangan anggaran, serta daftar pustaka. Nah, dari struktur proposal penelitian ini memang terlihat agak berbeda ya dengan proposal kegiatan. Tentu saja karena topik yang diangkat di dalam proposal penelitian maupun proposal kegiatan tentu saja berbeda. Nah, kalau judul tentu saja sama ya, karena di dalam setiap proposal pasti kita harus menentukan judulnya terlebih dahulu. Nah, kalau saya kaitkan dengan gambar yang tadi saya tampilkan di awal, tentu saja kalian bisa memahami kegiatan peringatan 17 Agustus tadi itu sudah masuk ke proposal kegiatan. Nah, kemudian untuk tadi teh daun kelor, kemudian ada lagi keripik debok pisang, ya kan? Kemudian ada lagi budaya tedak sitan dan budaya ngaben. Nah, tentu saja keempat hal tersebut bisa kita masukkan ke dalam proposal penelitian, ya. Jadi proposal penelitian itu tentu saja rencana atau rancangan kita dalam usaha untuk melakukan sebuah penelitian, ya. Dan penelitian itu bisa bermacam-macam. Penelitian budaya, penelitian sosial, ya kan? Kemudian mungkin penelitian yang berkaitan dengan usaha pangan, ya kan? Nah, itu bisa bermacam-macam seperti itu. Nah, kembali lagi ke struktur proposal penelitian. Jadi tadi yang pertama ada judul, kemudian halaman persetujuan. Kalau di proposal kegiatan tidak ada, tentu saja di proposal penelitian ada. Nah, halaman persetujuan ini terletak di bagian awal. Mengapa? Nah, karena tentu saja kita harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu sebelum kita melakukan penelitian, ya. Jadi apakah proposal ini disetujui, kita perlu berikan halaman persetujuan kepada pihak-pihak ya yang telah melihat kemudian mereview proposal kita dan tentu saja menyetujui proposal kita. Seperti itu. Nah, kemudian ada abstrak. Nah, apa? Ada yang tahu tentang abstrak? Kalau dari penulisannya ya, abstrak itu masih merupakan gambaran umum terkait dengan proposal penelitian kita, isi dari proposal penelitian kita. Jadi dituliskan di bagian abstrak
karena abstrak itu hanya singkat saja, jadi tidak perlu dituliskan secara rinci karena nanti akan dijelaskan di bagian bab-bab yang lain seperti itu. Lalu kata pengantar tentu saja ucapan syukur, lalu ucapan terima kasih dan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah membantu kita dalam menyusun proposal penelitian. Lalu ada latar belakang masalah, ya. Tentu saja ini menjadi dasar mengapa kita mencoba untuk melakukan penelitian tersebut. Misalnya tadi kita mau meneliti tentang budaya Ngaben di Bali. Nah, dasarnya apa, ya? Mengapa kita ingin mengambil penelitian tersebut? Itu harus jelas, ya. Sehingga bisa kita tuliskan di bagian latar belakang masalah. Nah, selanjutnya adalah rumusan masalah. Tentu saja setelah mendapat latar belakang, kita rumuskan masalah-masalah yang terdapat di dalamnya. Kemudian tujuan. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk apa harus kita sampaikan. Lalu manfaatnya, ya. Kemudian tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini terkait dengan materi yang bisa mendukung, ya, mendukung penelitian kita tentunya. Misalnya mau tentang budaya Ngaben di Bali tadi, ya tinjauan pustakanya juga berkaitan dengan topik yang akan kita ambil. Lalu kerangka teoritis, ya, berkaitan dengan teori-teori pendukung juga, dan tentu saja ada hipotesis atau dugaan sementara, ya. Selanjutnya metode penelitian, ya, metode penelitian ini strategi atau cara, ya, bagaimana kita melakukan sebuah penelitian, menggunakan metode apa, itu harus jelas. Metode eksperimen, metode pengembangan, atau metode-metode yang lainnya. Kemudian jadwal, ya, tentu jelas kapan dan di mana kita melaksanakan penelitian. Lalu rancangan anggaran, sama dengan di proposal kegiatan, tentu saja proposal penelitian ini membutuhkan anggaran untuk bisa tercapai. Nah, itu perlu kita tuliskan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Di daftar pustaka tadi tentu saja banyak teori-teori ataupun, ya, penelitian yang sudah pernah kita ambil. Nah, kita masukkan ke dalam proposal kita. Tentu saja di daftar pustaka harus jelas di mana kita mengambilnya, kemudian karya siapa, tahun berapa, dan juga urutan-urutan terkait dengan daftar pustaka tersebut. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah analisis isi proposal. Jadi, selain kita mengetahui terkait dengan sistematika atau struktur proposal kegiatan dan penelitian, tentu saja kita harus mengetahui bagaimana menganalisis isi proposal tersebut. Ya, isi proposal yang pertama adalah rumusan masalah tidak boleh lemah atau kurang mengarah. Jadi rumusan masalah harus jelas dan tidak boleh setengah-setengah, ya. Tentu saja rumusan masalah tadi harus jelas dikaitkan dengan tujuan penelitian kita. Kemudian yang kedua, tinjauan pustaka harus menunjang materi, relevan dan mutakhir, ya. Tentu saja tinjauan pustaka itu harus benar-benar jelas sehingga bisa mendukung proposal penelitian kita. Kemudian yang ketiga adalah metode penelitian harus tepat, terperinci dan langkahnya jelas. Kemudian anggaran biaya harus terperinci dengan jelas dan terjangkau. Susunan acara, jadwal penelitian juga harus ditampilkan dengan jelas. Kemudian yang terakhir, format penulisan proposal harus sesuai dengan kaidah penulisan proposal. Karena proposal itu memang sebuah tulisan yang resmi atau formal, berarti di dalam penulisannya juga harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku atau sesuai dengan kaidah kebahasaan proposal resmi seperti itu. Selanjutnya, kaidah kebahasaan proposal. Nah, tadi sudah disinggung ya terkait dengan penulisan proposal. Jadi penulisan proposal baik kegiatan maupun penelitian harus dikaitkan dengan kaidah kebahasaan penulisan proposal. Nah, yang pertama, kaidah kebahasaan proposal
Yang pertama adalah istilah ilmiah. Kemudian yang kedua, kata kerja tindakan. Yang ketiga, kata pendefinisian. Yang keempat, kata sifat keakanan. Dan selanjutnya kata perincian. Dan yang terakhir adalah kata lugas atau denotatif. Oke, kita bahas satu persatu terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama adalah istilah ilmiah. Di dalam sebuah proposal tentu saja terdapat beberapa istilah ilmiah. Nah, istilah ilmiah ini berkaitan dengan bidang keilmuan. Misalnya, istilah bidang penelitian. Kalau istilah bidang penelitian itu terdapat abstrak, kemudian analisis data, hipotesis, instrumen. Nah, itu berkaitan dengan istilah-istilah yang terdapat di bidang penelitian. Nah, misalnya kita mau meneliti bidang kesehatan atau medis, tentu saja istilah-istilah yang harus kita gunakan adalah yang berkaitan dengan bidang kesehatan atau medis tersebut. Misalnya ada jarum suntik, kemudian ada anemia, ya kan? Kemudian ada vaksin, ada kemudian obat, pasien, dan lain sebagainya. Bergantung dengan bagian-bagian atau bidang-bidang tertentu. Tentu saja akan mengikuti ya apa saja istilah ilmiah yang terdapat di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan ini menandakan langkah-langkah atau suatu aktivitas di dalam sebuah kegiatan. Kalau di sini contohnya berlatih ya, mencoba, kemudian mengisi, melakukan, dan lain sebagainya. Kemudian kata pendefinisian berkaitan dengan pengertian, ya. Contohnya merupakan, adalah, yaitu, yakni. Selanjutnya kata sifat ya berkaitan dengan keakanan, karena proposal ini belum dilaksanakan, tentu saja baru diajukan. Nah, tentu saja berkaitan dengan keakanan ya, yang bersifat keakanan. Kemudian kata perincian, ya, perincian ini terkait dengan kita merinci sesuatu, bisa yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, itu terkait dengan perincian. Kemudian kata lugas, ya, bermakna sebenarnya, denotatif. Tentu saja di dalam proposal kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang bermakna sebenarnya. Tidak mungkin kita menggunakan majas, kemudian menggunakan kata kiasan, tentu saja tidak mungkin ya. Karena kita menuliskan sebuah proposal. Tentu saja proposal itu berkaitan dengan data dan fakta yang sebenarnya. Ya, selanjutnya adalah merancang proposal karya ilmiah atau penelitian. Nah, di dalam merancang proposal tentu saja kita harus memperhatikan unsur-unsur berikut ya. Unsur yang pertama adalah bahan harus sesuai dengan tema. Yang kedua, bahan dapat digunakan untuk pengembangan tema. Yang ketiga, bahan atau topik harus ya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Dan yang keempat, bahan memiliki potensi untuk dapat dikembangkan. Selanjutnya adalah kita perlu memperhatikan syarat-syarat berikut ini ya dalam menyusun sebuah proposal penelitian. Yang pertama adalah sistematis, yang kedua adalah terencana, yang ketiga mengikuti konsep ilmiah, dan yang keempat jelas dan dapat dimengerti ya. Nah, yang sistematis tentu saja proposal disusun berdasarkan urutan atau struktur. Yang kedua terencana, proposal tentu saja sudah direncanakan baik-baik dan jauh-jauh hari ya, sehingga dapat mencapai tujuan yang tercapai. Nah, kemudian yang ketiga mengikuti konsep ilmiah. Tentu saja proposal mengikuti konsep ilmiah mulai dari awal hingga akhir dari cara atau metode penelitian tersebut. Dan yang terakhir adalah jelas dan dapat dimengerti. Proposal tentu saja harus menggambarkan sesuatu yang jelas ya terkait dengan isi, kemudian rencana atau rancangannya itu harus dituliskan dengan jelas sehingga pihak yang kita ajukan proposalnya mereka paham bagaimana sistematika atau isi dari proposal yang kita ajukan seperti itu. Nah, selanjutnya kegiatan
dalam penyuntingan proposal ya. Sekalian saya sampaikan, di dalam penyuntingan proposal tentu saja kita harus menentukan ya atau melihat bagian-bagian. Yang pertama adalah ejaan, yang kedua tanda baca, yang ketiga diksi, yang keempat kalimat, yang kelima adalah sistematika penulisan, dan yang keenam adalah kebenaran konsep ya. Jadi sebelum berakhir saya jelaskan terlebih dahulu terkait dengan aspek yang harus kita perhatikan dalam menyunting proposal, baik itu proposal kegiatan maupun proposal penelitian ya. Di dalam ejaan tentu saja di dalam proposal tadi harus memenuhi kaidah kebahasaan Indonesia yang baku tentunya ya, bukan kata kias, kemudian majas, tentu saja bukan, karena kita sedang menulis sesuatu hal yang formal. Jadi di dalam ejaan tentu saja harus mengikuti PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tapi di tahun ini sudah berganti menjadi EYD ya. Nah, teman-teman harus tahu perubahan terkait dengan ejaan bahasa Indonesia yang semula adalah PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, sekarang telah digantikan menjadi EYD atau kembali menjadi ejaan yang disempurnakan. Nah, selanjutnya tanda baca. Ini hal sepele tapi ternyata sering banyak yang melakukan kesalahan. Tanda baca harus diperhatikan ya. Jadi mulai dari tanda titik, koma, titik dua, tanda petik, kemudian bagaimana cara menuliskan sebuah judul ya kan, tema. Nah, kemudian apakah harus diberikan tanda titik dua setelah susunan kepanitiaan, itu juga harus jelas ya. Kemudian diksi ya, diksi atau pilihan kata tentu saja harus bersifat formal ya. Kemudian kalimat yang digunakan tentu kalimat yang efektif. Kita tidak boleh menggunakan kalimat yang menunjukkan pemborosan kata atau kalimat ya. Kemudian kalimat-kalimat yang disajikan juga harus jelas, padu, dan juga hemat ya. Lalu sistematika penulisan. Dalam sistematika penulisan tentu saja sesuai dengan sistematika dalam penulisan proposal, baik itu penomoran ya kan atau perincian, itu harus jelas. Dan yang terakhir adalah kebenaran konsep. Konsep yang kita sajikan tentu saja harus benar dan juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, karena tadi kita menyajikan sebuah proposal ya, apalagi proposal penelitian, tentu saja itu harus disajikan dengan benar, konsepnya juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah keilmiahan seperti itu. Baik, sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Iya, kalau ada pertanyaan tentu saja teman-teman bisa bertanya ya melalui grup kelas ataupun media lainnya yang bisa terhubung antara saya dengan kalian tentunya ya. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa tentu saja pembelajaran yang kita lalui selama ini akan sangat bermanfaat bagi kalian, terutama di hari ini kita sudah belajar mempersiapkan proposal kegiatan dan juga mempersiapkan proposal penelitian ya. Tentu saja proposal kegiatan dan penelitian ini akan kita temui di kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi anak-anakku kelas 10, 11, dan 12 di SMK Negeri 1 Kedung. Semoga bermanfaat pembelajaran untuk hari ini dan tentu saja tetap semangat dan jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.